Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan pemirsa kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Technical Analyst Victoria Sekuritas, Bapak Michael Alexander Santoso. Pak Michael, sebelum kita menjawab pertanyaan dari pemirsa, saya ingin menanyakan tadi dua saham, ada BRIS dan juga BBRI. Melihat kedua saham ini seperti apa sebetulnya mengingat laporan yang sudah dirilis, BRI Syariah cukup positif, sementara BBRI-nya sendiri justru membukukan penurunan laba. Reviewnya untuk dua saham ini, Pak Michael. Ya, jadi untuk pertama BRI Syariah ya? Ya, BRI Syariah ada euforia ya terkait merger. Nah, di mana untuk merger ini, ya euforia market sudah cukup luar biasa, bahkan sampai menyentuh level 3.980 untuk level high-nya ya, all time high-nya. Kemudian hingga hari ini turun signifikan ke level 2.440. Tetapi pertanyaannya, meskipun sudah turun cukup dalam, apakah harga saat ini sudah murah atau belum? Ya, kita cek untuk valuasi relatifnya dari BRI ini, di penutupan hari ini di 2.440, untuk PBV-nya masih 4,5 dan PR-nya 93,68. Artinya dengan penurunan cukup signifikan ini, harga BRIS masih tergolong mahal. Jadi apakah ini mengkonfirmasi bahwa penurunan masih akan berlanjut hingga menemui titik wajarnya dari sisi valuasinya, Pak Michael? Ya, tentu potensi downside-nya akan lebih besar dibandingkan dengan potensi upside-nya. Oke. Lantas, ya. Ya, kalau secara teknikal juga kecenderungannya masih terbuka untuk penurunannya, karena untuk closing hari ini masih jauh di bawah lower Bollinger Band, dan ada dead cross juga dari moving average 5 dengan EMA 20. Oke, jadi level terdekat mungkin bisa dicatat oleh pemirsa, Pak Michael, untuk BRIS? Ya, kalau support terdekatnya di 2.360, kemudian untuk support keduanya di sekitar 2.250 untuk BRI. Oke, BRI Syariah support terdekat tadi ada dua level yang diinfokan Pak Michael, 2.360, kemudian 2.250 yang hari ini kembali turun 6,87% ke level 2.440. Sementara kita menyeberang ke BBRI-nya, Pak Michael, yang hari ini juga didera aksi jual, masuk dalam net sell, turun lebih dari 6%. BBRI seperti apa? Oke, jadi kalau BBRI ya, saya mencatat dari fenomena foreign net buy investor asing secara year to date per kemarin 28 Januari atau hari Kamis, ada 19 hari perdagangan total ya per kemarin. Dan BBRI ini masuk 13 kali sebagai saham dengan top net buy ya, jadi masuk 5 foreign net buy atau saham yang paling banyak di akumulasi asing. Di akumulasi asing, kayak. Ya, jadi ini sebenarnya masih menarik untuk BBRI ya, karena masih diminati oleh investor asing. Mungkin untuk dengan rilis hari ini yang memang mengalami penurunan ya labanya, mungkin akan jangka pendek tentu akan menjadi sentimen negatif bagi BBRI. Oke, lantas adakah rekomendasi untuk BBRI atau level terdekat yang bisa dicermati? Ya, untuk BBRI mungkin bisa dicermati saat ini dengan adanya candle yang cukup besar ya. Pelemahan yang cukup besar saat ini, kemungkinan untuk BBRI akan menguji support terdekatnya di 4.120 karena ada dead cross juga dari moving average ya, jadi akan kecenderungan turun. Volume juga tinggi distribusinya hari ini. Oke, kecenderungannya juga akan turun meskipun tadi sisi positifnya adalah investor asing masih cukup banyak memiliki portofolio di BBRI ya, Pak Michael? Iya, betul. Oke, itu juga BBRI mungkin bisa menjadi tambahan informasi juga pemirsa untuk Anda, ada BRIS dan juga BBRI, dua emiten yang sudah merilis kinerja keuangan. Sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Sementara itu ada saham-saham yang tadi sudah diinformasikan juga oleh Pak Michael, 4 saham pilihan, ada dari sektor konstruksi, Adikarya, PTPP, Wika dan juga Waskita Karya. Boleh sedikit ulasannya Pak Michael, untuk Adi ini seperti apa? Ya, kalau untuk Adi, saya merekomendasikan untuk buy ya, karena memang secara sektoral positif sentimennya dari adanya Indonesia Investment Authority maupun dari APBN untuk infrastruktur kan mengalami peningkatan cukup signifikan tahun ini ya. Jadi untuk infrastruktur dengan sektoral ya yang melemah hingga 7, sekian persen selama periode pelemahan ISG, beberapa saham berada di area bottom untuk infrastruktur, termasuk ADI misalnya. Untuk ADI sendiri bisa diakumulasi, tetapi memang kembali tidak terlalu agresif ya, karena market seperti ini. Untuk target terdekatnya di 1435 untuk saham ADHI. Oke, target terdekat untuk Adikarya, sementara rekomendasinya buy diberikan oleh Pak Michael. Sementara masih dari sektor yang sama, ada PTPP di sana. Untuk saham ini seperti apa, Pak Michael? Ya, untuk saham PTPP,
ini juga sudah berada di bawah ya lower Bollinger Band dan percentile line stokastik di 8,2, jauh di bawah 20 atau sudah oversold. Ini juga bisa dicermati ya untuk membeli harga saham di area bottom untuk PTPP. Target resisten pertamanya di 1675 terdekatnya. Oke, 1675 target pertama untuk PTPP. Kemudian juga masih dari sektor yang sama, Wika dan juga Waskita Karya. Untuk Wika, Pak Michael? Ya, untuk Wika memang kalau dari teknikal per hari ini masih ada peluang untuk Wika untuk turun ya di sekitar 1770-an, itu support terdekatnya. Oke. Dan mungkin pada saat level tersebut investor bisa mencermati untuk melakukan akumulasi beli ya dengan target terdekatnya di 1800 untuk resisten pertamanya. Oke, jadi jika tadi ada di level supportnya bisa diperhatikan boleh dilakukan akumulasi untuk mengejar target price berikutnya untuk Wika. Sementara Waskita Karya ini satu saham pilihan terakhir, Pak Michael. Ya, untuk Waskita Karya hari ini kembali melemah. Ya. Sebesar 6,91%, tapi volume kembali di bawah mungkin average 20-nya ya. Artinya volumenya cukup kecil tenaga penurunannya. Jadi ada potensi untuk terjadi rebound untuk WSKT karena dari stokastik sendiri berada di level 5,7 ya, sudah sangat oversold. Jadi bisa dipertimbangkan juga untuk akumulasi dengan target terdekatnya di 1470 untuk resisten pertamanya. Oke, bisa dipertimbangkan juga untuk akumulasi untuk WSKT. Itu tadi 4 saham pilihan langsung dari Pak Michael, Adi, PTPP, Wika, dan juga Waskita Karya. Sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Sementara itu Pak Michael, ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Langsung saja saya mulai pertanyaan pertama dari Pak Stanley di Jakarta. Menanyakan Inco atau Vale Indonesia. Minta saran ini Pak Michael, entry-nya di harga berapa ya untuk mau masuk? Ya, Inco untuk hari ini menguat tipis ya 1,85%, membentuk candle doji. Ya, long legged doji ya, doji dengan cukup ekor yang panjang di kedua sisinya. Dan untuk saat ini ada sinyal golden cross di stokastik di area oversold ya, jadi ada potensi untuk terjadinya penguatan untuk Inco di kemudian hari. Bisa dicermati untuk level buy di Inco. Selama bertahan di atas level 5375 bisa diakumulasi untuk saham Inco. Oke, 5375 ya untuk Inco bisa dicermati tadi dari Stanley di Jakarta. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara itu pertanyaan lainnya ini dari Anggiat di Bekasi, selamat sore, menanyakan saham perbankan lagi nih Pak Michael, BBNI, Bank Negara Indonesia. Apakah masih downtrend minggu depan? Mohon analisanya. Ya, untuk BBNI hari ini melemah 3,90%. Dan secara tren ya, secara tren jangka pendek berada di bawah yang 05. Memang masih indikasinya akan penurunan ya trennya secara jangka pendek. Pun hari ini pelemahan disertai volume distribusi yang cukup tinggi di atas mungkin average 20-nya. Artinya memang kemungkinan masih akan turun ya untuk BBNI ke sekitar 5475 terdekatnya. Oke, 5475 terdekat, sepertinya penurunan masih akan berlanjut untuk BBNI. Itu tadi untuk menjawab pertanyaan Anggiat di Bekasi. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kita lanjutkan Pak Michael usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, IDX Second Session Closing akan segera kembali.